Pengertian pertanian menurut saya yaitu suatu kegiatan mengelola sumber daya yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah komoditas pertanian. Untuk komoditas tanaman pangan yang ada di daerah saya sendiri yaitu ada padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Untuk perkebunannya yaitu ada perkebunan kopi, cengkeh, lalu ada tebu, tembakau, dan kelapa. Untuk peternakannya yaitu ada ternak sapi, kambing, ayam, dan bebek. Untuk hortikulturanya yaitu ada tanaman cabai, tomat, kacang panjang, nanas. Dan untuk perikanannya yaitu ada budidaya ikan lele dan budidaya ikan koi. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia sendiri yaitu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Dan pada tahun 1969 Indonesia sudah menerapkan program intensifikasi sosial sebagai dampak dari revolusi hijau di tingkat dunia. Dengan teknologi seadanya dan sederhana, dan seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan waktu, Indonesia sudah mulai menerapkan teknologi modern dalam sektor pertanian. Tantangan yang ada di sektor pertanian yang secara umum yang ada di daerah saya yaitu kurangnya pengetahuan petani tentang teknologi pertanian, lalu daya saing produk pertanian yang masih rendah, dan kurangnya wawasan manajemen logistik hingga regenerasi petani. Dan untuk tantangan di komoditas pertanian cabai yaitu daya saing produk yang masih rendah atau harga itu naik turun gitu, jadi belum stabil. Itu yang merupakan tantangan bagi petani cabai sendiri. Input atau faktor produksi pertanian yaitu suatu sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pertanian. Input atau faktor tersebut berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen usaha. Input atau faktor produksi yang digunakan pada komoditas cabai yaitu adanya lahan, modal, manajemen usaha, dan adanya tenaga kerja. Pasca panen merupakan penanganan yang dilakukan setelah masa panen pada komoditas tertentu, dan pemasaran merupakan segala usaha yang menimbulkan perpindahan hak atas barang atau jasa. Untuk penanganan pasca panen pada komoditas cabai yaitu yang pertama, kita harus memisahkan antara cabai yang baik dan mana cabai yang buruk. Yang kedua, kita melakukan menghamparkan cabai tersebut di ruang terbuka. Dan yang ketiga yaitu ada pengemasan. Pengemasan dilakukan agar produk cabai tersebut tetap segar, dan yang keempat yaitu ada penyimpanan. Saluran pemasaran pada komoditas cabai bisa melalui produsen langsung ke konsumen, produsen ke pengecer, dan produsen ke pengepul. Lalu ada juga yang produsen ke pengepul, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan berpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Lalu kelembagaan pertanian yang ada di daerah saya yaitu ada Himpunan Kerukunan Tani Kediri. Untuk peran dan fungsinya yaitu untuk mengkoordinir orang-orang yang bergerak melakukan kegiatan di bidang pertanian. Lalu ada Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Peran dan fungsinya adalah
kumpulan kelompok petani dalam melaksanakan proses produksi pertanian. Sebagai generasi muda, yang akan saya lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia yaitu melakukan intensifikasi pertanian dengan mengelola tanah yang tepat dan melakukan pengairan dengan teratur. Lalu mempertahankan strategi pertumbuhan secara positif di sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu menarik minat petani muda atau generasi muda untuk membuat program wirausaha muda pertanian.